Dan pada perang Badar tersebut pun, walaupun umat Islam saat itu sedang sedang berpuasa juga, tetap menjalankan perang. Jadi ketika perang Badar itu, satu, umat Islam jumlah pasukannya lebih sedikit dari kaum musyrikin Quraisy, itu yang pertama. Yang kedua, sedang melaksanakan puasa, sedang saum mereka. Tapi tetap aja perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia dan bertemu lagi dengan bulan yang suci, bulan yang tinggi, bulan yang terbaik, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Iwan fillah muslimin wal muslimah. Di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah dalam peradaban Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya, dari semua peristiwa bersejarah itu, di antaranya ada 3 peristiwa bersejarah yang terjadi di dalam peradaban Islam atau di dalam juga sejarah Islam. Yaitu apa saja? Yang pertama, terkait nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran ialah turunnya Al-Quran ke dunia ini. Nah, Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin, dan juga menjadi pembanding atau pembeda antara yang hak dan yang batil, itu turun ke bumi ini untuk pertama kalinya, yaitu pada bulan Ramadan. Karena seperti yang sudah kita tahu bersama, Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gedebruk langsung jadi dalam satu buku gitu kan, tidak demikian. Tapi melalui mekanis proses pewahyuan step by step. Dan wahyu pertama yang turun kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala disampaikannya melalui malaikat Jibril ketika beliau di Gua Hira. Itu peristiwa tersebut ya, itu pada hari ke-17 di bulan Ramadan atau 17 Ramadan. Jadi Al-Quran pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Maka itu dia mengapa kita yang muslim wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena di bulan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang beriman yang bertemu dengan bulan Ramadan, wajiblah untuk berpuasa. Dan barang siapa yang berhalangan atau sakit, maka hendaklah menggantinya di hari yang lain. Jadi, mengapa kita harus wajib berpuasa yang muslim? Ya dikarenakan di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan terkait soal bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ini pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185. Yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasyi wa bainatin minal huda wal furqan. Maka itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan gitu kan, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi turunnya Al-Qur'an yaitu di bulan Ramadan. Itu peristiwa bersejarah yang pertama. Lalu peristiwa bersejarah yang kedua itu apa? Ketika perang Badar. Perang Badar yang pertama itu terjadi di bulan Ramadan. Ini juga sering disebut sebagai Yaum Al-Furqan. Apa itu Yaum Al-Furqan? Yakni hari pembeda. Di sini akan kontras. Ketika perang Badar itu kontras, mana orang yang beriman, mana orang yang fasik di sini. Mengapa demikian? Karena ketika umat muslim, kaum muslim saat itu, yang pasukannya hanya terdiri 300 orang, harus berhadapan melawan pasukan kaum musyrikin Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak, yaitu 1000 orang. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa perang Badar itu menamai hari tersebut dengan istilah Yaumul Furqan, yang artinya hari pembeda. Di sini kontras, mana yang beriman, mana yang fasik.
Atau mana orang yang betul-betul beriman dan mana orang yang cuma imannya hanya di lisannya saja. Seperti itu. Karena kenapa? Banyak juga dari kalangan kaum muslim saat itu yang bisa dibilang tergetar hatinya ketika melihat musuh di hadapannya itu lebih banyak darinya. Banyak yang lari lunggang-langgang yang menghindari pertempuran itu gitu. Namun bagi orang-orang yang beriman, apakah gentar hatinya? Tidak. Karena kenapa? Pasti percaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun kepadanya, seperti itu. Dan pada perang Badar tersebut pun, walaupun umat Islam saat itu sedang sedang berpuasa juga, tetap menjalankan perang. Jadi ketika perang Badar itu, satu, umat Islam jumlah pasukannya lebih sedikit dari kaum musyrikin Quraisy, itu yang pertama. Yang kedua, sedang melaksanakan puasa, sedang saum mereka. Tapi tetap aja perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Jadi ketika perang Badar itu nggak cuma kendalanya nggak cuma umat muslim ini sedang jumlah pasukannya sedikit ya, dan pasukan kaum musyrikin itu 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Bukan hanya masalah itu, tapi yang kedua juga sedang puasa, udah lagi lemes-lemesnya kan, udah gitu berperang tapi menang juga. Nah, makanya kalau ada orang misalkan gitu kan, sekarang kan di Indonesia ini banyak ada peristiwa ya, ada sebuah sebuah momen yang terjadi itu cuma ada di bulan Ramadan di Indonesia ini, yaitu apa? Di balik layar warteg sama di balik layar warung kopi. Nah, ketika kita melihat lewat siang-siang warung kopi yang buka gitu, kita lewat gitu, pasti itu kita akan temukan di balik layar itu di bawahnya banyak kaki-kaki. Ini makhluk-makhluk makhluk-makhluk ini cuma hadir di bulan Ramadan gitu loh. Jadi kelihatan cuma kakinya doang tanpa badan gitu. Nah, lalu kalau kita tanya gitu, kenapa sih kamu tuh gak puasa gitu kan? Aduh, saya bekerja, saya lemas, ini. Itu belum seberapa. Karena kenapa? Kaum muslimin ketika era perang Badar sudah lagi berpuasa, diwajibkan untuk berperang. Coba pikirkan. Apakah meninggalkan puasa ketika para mujahid yang bertempur di medan perang Badar itu pada nggak puasa? Enggak, mereka berpuasa semua, melaksanakan saum di tengah peperangan itu. Lalu yang ketiga, selain daripada itu juga ketika Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah dari cengkraman kaum musyrikin Quraisy. Karena kaum muslimin itu pernah melakukan hijrah. Akibat tekanan atau desakan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, akhirnya memaksa untuk kaum muslim hijrah ke Madinah. Di Madinah, kita menyusun kekuatan, menghimpun kekuatan untuk menaklukkan kota Mekah, untuk mengambil kembali kota Mekah ke tangan kaum muslim, seperti itu. Dan ketika itu, berangkatlah 10.000 pasukan kaum muslim dari Madinah ke Mekah untuk merebut kembali kekuasaan Mekah dari cengkraman kaum musyrikin Quraisy. Dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan lagi-lagi gitu kan, umat muslim berperang dalam kondisi berpuasa, bersaum. Nah, dari hal ini ada yang bisa kita petik pelajaran, yaitu apa? Ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tidak berharap apapun, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sedikit doa. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balagna Ramadana. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga semua ikhwan fillah muslimin wal muslimah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa,
agar bisa terus melaksanakan ibadah puasa full selama 1 bulan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi